Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albajuara dari Teknik Irigasi Otomasi Angkatan 2024. Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004032462010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai materi tentang ADC converter, yang mana mikrokontroler seperti SP32 dan STM32 itu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital yang dapat diproses nantinya itu secara komputasi. Oke, mari kita mulai pada slide selanjutnya, di mana pada slide ini itu menjelaskan konsep dasar dari ADC. Perlu teman-teman ketahui, ADC itu analog to digital converter, di mana komponen elektronik yang mengubah sinyal analog atau tegangan kontinu itu menjadi nilai digital atau bilangan biner yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Terdapat 3 tahap proses ADC, yang mana itu terdapat input sebagai sinyal analog itu berupa tegangan 0 volt sampai dengan tegangan referensi. Misalnya 0 sampai 3,3 volt atau 0,0 sampai 5 volt. Lalu pada tahapan proses yang mana terdapat sampling dan quantization. Nah, di sini itu sinyal diambil dari sampelnya, lalu dikuantisasikan menjadi angka. Nah, selanjutnya itu pada output. Nah, pada output ini nilai digital itu berupa bilangan digital atau nilai digital, di mana N itu sebagai resolusi bit. Nah, mari kita bedah pada rumusnya, yang mana rumusnya itu terdapat nilai digital itu sama dengan V in per V ref dengan referensi dikali dengan resolusinya dikurangi 1. Maka dapat disimpulkan dari rumus tersebut itu semakin besar tegangan input, maka semakin besar nilai digitalnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini pada slide ketiga itu terdapat parameter penting, yang mana parameter ini dikhususkan untuk memahami ADC itu lebih dalam. Nah, kita perlu mengenal parameter-parameter pentingnya seperti resolusi, sampling, VRF, dan lain-lain yang tertampil pada PowerPoint ini. Nah, kita bahas pada resolusi terlebih dahulu, yang mana resolusi itu biasanya 8, 10, atau 12 bit. Nah, tetapi pada bit tersebut semakin tinggi resolusinya, maka semakin banyak level kuantisasinya, sehingga pembacaan itu semakin halus. Selanjutnya itu terdapat sampling rate, yang mana ini digunakan untuk penjumlahan sampel per detik. Dari banyaknya sampel per detik atau KSPS atau MSPS itu semakin tinggi, maka semakin baik untuk sinyal yang bergerak, sinyal yang cepat. Nah, selanjutnya itu pada VREF. VREF adalah tegangan referensi yang menentukan batas atas pembacaan ADC, menentukan batas atas pembacaan. Dalam contoh yang telah saya berikan itu terdapat 1,1 volt sampai 3,6 volt dari tegangan referensinya. Selanjutnya itu ada SNR, yang mana SNR itu rasio sinyal terhadap noise. Jadi semakin tinggi maka semakin bersih sinyal tersebut. Nah, selanjutnya itu ada INL atau DNL, yang mana ini sebagai linearity error dari kesalahan linearitas ADC. Dengan mengukur kesalahan linearitas dan
Selanjutnya itu ada channels. Nah, channels ini menentukan berapa pin input yang bisa dibaca. Dengan kata lain, multi channel atau jumlah pin input ADC-nya. Oke, selanjutnya pada slide ketiga. Nah, pada pembahasan ini itu membahas mengenai spesifikasi dari ESP32-nya dengan pin ADC-nya. Nah, dari implementasi pertama yaitu ADC pada ESP32 itu memiliki ADC dengan resolusi 12 bit atau dengan 4096 level. Yang artinya level pembacaan itu tersedia dari 18 channel. 18 di ADC 1 dan 10 di ADC 2 dengan tegangan input 0 sampai 3,3 volt. Dan ESP32 ini juga mendukung fitur attenuation untuk menyesuaikan skala tegangan mulai 0 dB hingga 11 dB dengan sampling rate hingga 2 mfps. Nah, pada pemrogramannya itu cukup sederhana, yang mana tinggal set resolusi ke 12 bit, set attenuation ke 11 dB, dan baca nilai ADC dari pin 34 dengan analog read. Lalu konversi ke tegangan baca nilai ADC dari pin 34 pada analog read-nya. Nah, pada ADC 2, ESP32 itu tidak bisa digunakan bersamaan dengan WiFi karena konflik internal, tetapi bisa digunakan dengan pengkodean ESP_ADC_CAL untuk kalibrasi yang lebih akurat seperti itu. Di sini ada cuplikan kode yang mana pada void setup ini digunakan untuk setup ADC ESP32 dengan pembacaan resolusi dan pin ADC-nya seperti itu. Selanjutnya ADC pada STM32 yang mana ini lebih banyak yang ditawarkan pada STM32 yaitu tentang fleksibilitasnya. Nah, pada STM32 itu resolusinya bisa dipilih antara 6, 8, 10 atau 12 bit. Terdapat keunggulan utama dari STM32 itu dukungan mode konversi yang beragam dari single, continuous, scan, dan inject. Serta terdapat trigger konversinya pun itu bisa berasal dari software, timer, maupun pin eksternal. Nah, yang paling menonjol dari STM32 ini yaitu dukungan penuh dari DMA atau Direct Memory Access. Nah, DMA itu data ADC itu bisa ditransfer langsung ke memori tanpa membebani CPU. Sehingga ideal untuk aplikasi secara real time. Nah, selanjutnya pada slide kelima, perbandingan ADC dengan ESP32 vs STM32. Nah, dari sisi resolusi, keduanya itu sama-sama mendukung 12 bit. Namun, STM32 itu lebih fleksibel karena bisa diturunkan ke 6, 8, atau 10 bit. Dari sisi akurasi, STM32 itu lebih unggul karena noise itu lebih rendah dan mendukung
tegangan referensi eksternal. ESP32 itu memiliki non-linearity yang cukup signifikan. Dari ESP32 jauh lebih mudah dikonfigurasi menggunakan Arduino IDE, VS Code, dan lain sebagainya pada software coding, software pemrograman. Tetapi STM32 itu memerlukan hal library dan konfigurasi dari library-nya tersebut karena lebih kompleks. Kesimpulannya dari perbandingan ini, ESP32 itu lebih cocok untuk prototyping dan IoT. Sedangkan STM32 itu lebih cocok untuk aplikasi di bidang industri dan real time yang butuh akurasi tinggi. Nah, sekarang terdapat diagram Brock pada sistem ADC yang mana tahapan alur kerja DC dari sensor hingga output digital. Teman-teman bisa dipahami, dibaca. Nah, dari alur kerja ADC itu secara keseluruhan, pertama, sensor itu menghasilkan tegangan analog 0 hingga 3,3 volt. Sinyal itu melewati low pass filter agar menghilangkan aliasing. Kemudian masuk ke sample and hold circuit yang menahan nilai sinyal sesaat sebelum dikonversi di ESP32 atau STM32. ADC quantizer itu mengubah nilai analog menjadi bilangan digital antara 0 hingga 4095 untuk resolusi 12 bit. 3 konsep kunci yang mana terdapat sampling, question, encoding. Nah, dari sampling itu sesuai teorema Nyquist atau Fs itu lebih besar atau sama dengan 2 kali frekuensi maksimum dari teorema Nyquist. Selanjutnya itu ada quantization yang mana itu pembulatan ke level terdekat. Dari nilai analog ke level digital terdekat dengan resolusi level yang tersedia. Terus encoding yang mana ini sebagai konversi ke bilangan biner. Selanjutnya pada aplikasi ADC digunakan pada kehidupan sehari-hari yang mana terdapat sebagai contoh itu sensor suhu. Sensor suhu ini membaca tegangan dari NTC atau LM35 lalu dikonversi ke nilai derajat Celcius melalui ADC. Nah, sensor yang digunakan ini adalah sensor analog lalu dikonversi ke sensor digital. Sama juga halnya dengan sensor kelembapan, sensor monitor baterai, input audio, kontrol cahaya, dan sensor arus daya. Nah, pada penggunaan aplikasi ini itu digunakan pada sumber analog yang dikonversikan ke digital. Nah, dalam perakitan atau perancangan sistem dengan menggunakan ADC itu terdapat tips dan trik dari yang mana pada pertemuan pertama itu menggunakan kapasitor decoupling dari 100 nanofarad antara tegangan referensi dan ground untuk mengurangi noise. Lalu itu pasang low pass filter sebelum pin ADC digunakan untuk anti aliasing. Nah, selanjutnya itu pada ESP32 itu gunakan ESP_ADC_CAL untuk kalibrasi offset dan gain.
Teman-teman bisa dibaca sendiri untuk mempersingkat waktunya. Nah, dari pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan eh, dari kesimpulan ADC adalah jembatan antara dunia analog dan digital. Nah, sebagai penutup, sebelum kita lanjut ke simulasi ke demonstrasi hardware, saya akan tutup presentasi ini terlebih dahulu, yang mana dapat kita rangkum itu ADC adalah jembatan antara dunia analog dan digital. Tanpanya mikrokontroler itu tidak bisa memahami sinyal dari sensor di dunia saat ini. Nah, SP32 itu mudah dipakai dari software Arduino IDE, VS Code, dan lain-lain untuk IoT dan prototyping dengan harga terjangkau, tetapi akurasinya itu lebih rendah dan ADC2 itu konflik dengan WiFi. Kalau STM32 itu akurasi dan fleksibilitasnya itu tinggi, mendukung DMA penuh dan cocok untuk aplikasi industri dan real time. Namun membutuhkan pembelajaran yang tinggi karena konfigurasi dari pemrogramannya. Sekarang kita lanjut pada demonstrasi hardware-nya. Oke teman-teman, kita lanjut pada demonstrasi yang mana mengenai ADC. Nah, pada demonstrasi yang telah kelompok kami buat yaitu menggunakan potentiometer, LED, dan microcontroller STM32. Nah, sini itu terdapat program yang mana menggunakan void setup dari program tersebut itu untuk menyala redupkan LED dengan potensiometer berdasarkan nilai ADC dan BWM. Nah, sini itu terdapat serial monitornya itu menunjukkan dari potensio ADC nilai tersebut dan BWM dari LED-nya. Nah, di sini itu ketika kondisi belum eh, ketika kondisi belum di manipulasi lah pada potensiometernya. Nah, ketika potensiometer itu diputar, maka LED itu akan menyala redup sesuai dari nilai ADC dan nilai PWM-nya. Jika semakin tinggi nilainya, maka semakin redup LED-nya seperti itu. Nah, ini pada serial monitornya. Langsung saja kita lanjut pada dengan output servo yang mana ini menggunakan osiloskop untuk mengetahui lebar pulsa. Sini itu servo dimanipulasi menggunakan potensiometer untuk arah putarannya dengan men-trigger data dari ADC-nya. Ini menggunakan STM32. Seperti itu, kita lanjut. Ini pada penjelasan programnya yang mana
servo itu menggunakan pin 18 dan potensio itu menggunakan pin 34. Ini program dari void setupnya untuk mengatur putaran pada servo motornya dengan men-trigger dari potensiometernya atau analog read menggunakan potensiometer. Sini itu ada proses penguploadannya seperti ini. Oh maaf, ini menggunakan SP32. Oke, setelah upload, nah ini upload selesai, upload complete, bisa teman-teman langsung menggunakan hardware untuk uji cobanya seperti itu. Oke, untuk penjelasan dari materi ADC saya cukupkan. Jika ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.